Hai, Turki punya pengalaman pahit bergabung dalam proyek pengembangan pesawat tempur siluman F-35 Lightning II bersama Amerika dan beberapa negara sekutu lainnya. Keinginan Turki untuk mendapatkan source code software yang merupakan jantung dan nyawa pesawat tempur bermesin tunggal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Amerika. Tidak hanya sebatas di situ saja, tepatnya tahun 2019 yang lalu, Turki ditendang keluar oleh Amerika dari proyek pengembangan pesawat tempur siluman F-35 Lightning II karena Turki membeli rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia. Merasakan perihnya ditendang oleh negara adik kuasa seperti Amerika, membuat Turki semakin berambisi membangun pesawat tempur silumannya sendiri, yaitu TF-Kan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, di tengah terbatasnya pengalaman Turki, mampukah Turki menghadapi sejumlah tantangan dalam proyek ambisiusnya TF-Kan ini? Dari penelusuran admin, ada dua tantangan utama Turki dalam proyek pengembangan pesawat tempur siluman ini. Masalah pertama adalah faktor teknis, khususnya masalah mesin pesawat yang masih mengandalkan mesin F-110 buatan Amerika. Sebagaimana kita ketahui, Turki sangat berambisi agar semua teknologi dalam pesawat tempur TF-Kan buatannya ini akan menggunakan teknologi buatannya sendiri, sehingga tidak akan bergantung dengan negara lain, terutama Amerika. Sebagian besar subsistem dalam pesawat tempur TF-Kan ini bisa dikembangkan Turki bekerja sama dengan perusahaan asal Inggris BAE Systems. Namun khusus untuk mesin, Turki masih belum mampu memproduksi mesin berkekuatan besar untuk menjadi penggerak pesawat tempur TF-Kan miliknya ini. Itulah sebabnya prototipe TF-Kan Turki yang terbang perdana pada bulan Februari 2024 yang lalu masih menggunakan mesin F-110 buatan General Electric Amerika. Tentu mesin dari Amerika ini bertentangan dengan ambisi Turki yang ingin benar-benar mandiri dalam proyek pengembangan pesawat tempur generasi kelimanya ini. Itulah sebabnya sejak tahun 2017 yang lalu, Turki sudah menggandeng pabrikan mesin raksasa asal Inggris, Rolls-Royce, untuk mengembangkan mesin pesawat tempur baru yang nantinya akan dipakai pada pesawat tempur TF-Kan Turki ini. Namun kerjasama Rolls-Royce Inggris dengan perusahaan Kale asal Turki tidak berjalan mulus dalam membangun mesin yang diharapkan. Terpaksa kerjasama kedua pihak ini diulangi kembali di tahun 2022 yang lalu. Hal inilah yang menyebabkan mesin buatan Turki ini baru akan ready di tahun 2030 mendatang untuk diproduksi dan dipakai di pesawat tempur TF-Kan. Sembari menunggu mesin produksi dalam negerinya siap, Turki harus menerima dengan lapang dada terpaksa menggunakan mesin F-110 buatan General Electric Amerika di dalam pesawat tempurnya ini. Jika Turki gagal dalam mengembangkan mesin domestiknya ini, akan membuat ambisi Turki untuk terlepas dari bayang-bayang Amerika akan buyar. Permasalahan mesin ini memang cukup membuat Turki pusing. Hal ini karena kehadiran teknologi mesin pesawat tempur generasi kelima ini tidak bisa mengimbangi kecepatan Turki dalam mengembangkan sistem dan teknologi pesawat tempur TF-Kan. Sehingga mau tidak mau, Turki terpaksa sedikit membujuk Amerika untuk mengizinkan mesin F-110 hasil lisensi Amerika dipakai di pesawat tempur siluman ini. Tantangan kedua yang dihadapi Turki adalah permasalahan sisi ekonomis proyek pengembangan pesawat tempur bermesin ganda ini. Bagaimana tidak, Turki menanggung keseluruhan dana pengembangan TF-Kan yang berkisar sekitar 20 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah seorang diri. Bahkan, BAE Systems yang menjadi partner Turki pun hanya dijadikan konsultan tanpa adanya kontribusi dana pengembangan. Ditambah lagi kondisi perekonomian Turki yang tengah tidak baik-baik saja, membuat beban pemerintah Turki semakin berat menanggung biaya pengembangannya. Itulah sebabnya Turki berambisi mencari negara kaya dan memiliki kemampuan yang cukup dalam mengembangkan pesawat tempur modern ini. Dua negara yang didekati Turki adalah Azerbaijan dan Pakistan.
Azerbaijan didekati Turki karena melihat negara tersebut cukup baik secara ekonomi sehingga Turki mengincarnya sebagai pembeli potensial pesawat tempur ini nantinya. Di sisi lain, Pakistan yang diharapkan Turki juga akan bergabung justru lebih memilih melirik pesawat tempur siluman Shenyang J-31 buatan Cina. Padahal Turki sangat berharap Pakistan mau bergabung di dalam proyek pengembangan pesawat tempur generasi kelimanya ini, atau paling tidak Pakistan menjadi negara pembeli potensial TF-CAN di masa mendatang. Selain itu, secara hitungan ekonomi, Turki juga harus mencari pasar potensial calon pembeli pesawat tempur TF-CAN di masa mendatang, agar proyek ambisius Turki ini bisa layak secara ekonomi. Hal ini mengingat Angkatan Udara Turki juga terbatas dalam membeli pesawat tempur TF-CAN ini di masa mendatang. Permasalahannya lagi adalah, pada saat ini, pasar pesawat tempur generasi kelima di masa mendatang tidak hanya diisi oleh Turki saja. Masih ada Cina dengan pesawat tempur silumannya Shenyang J-31 dan Chengdu J-20. Lalu ada Korea Selatan dengan pesawat tempur KF-21 Boramae-nya. Ditambah lagi ada India dengan pesawat tempur siluman HAL-AMCHA. Belum lagi negara-negara besar seperti Rusia yang juga memiliki pesawat tempur Sukhoi Su-57 Valon dan Amerika dengan pesawat tempur F-35 Lightning II-nya. Turki yang sering berseberangan dengan negara Amerika dan NATO jelas akan sulit menjual pesawat tempur TF-CAN miliknya ke negara NATO atau ke negara sekutu Amerika lainnya. Lalu pertanyaannya sekarang, mampukah Turki menaklukkan dua permasalahan besar ini untuk menggenapi ambisi besarnya dalam proyek pengembangan pesawat tempur TF-CAN ini? Kita tunggu saja. Sekian dulu video kali ini, silahkan sampaikan komentar kamu di kolom komentar ya, kita diskusikan. Salam!